Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Latifatun. Bermula sebuah masalah yang baik, yang bagus ya. Ya, jadi latifah itu maknanya adalah bermula satu permasalahan yang baik, yang bagus, yang bisa kita ambil hikmah atau ibrahnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Apa kata Nabi? Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ya, dicintai kepadaku daripada dunia kalian 3 perkara. Artinya Nabi suka atau cinta terhadap 3 perkara ini, atau dicintai kepadaku daripada dunia kalian 3. Yang pertama adalah al-tibu, wewangian. Ya, kemudian yang kedua adalah wan nisa'u, perempuan, wa qurratu aini fis shalah. Ya. Dan sesuatu yang sejuk dipandang ya mata ya ketika sholat itu. Artinya Nabi paling senang melakukan sholat itu ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah atib ya, jadi Rasulullah sangat suka dengan wewangian gitu ya. Jadi kita juga boleh itu memakai wewangian. Bahkan kata Imam Syafi'i, tidaklah disebut boros ketika seseorang itu membelanjakan 1/3 daripada hartanya untuk parfum itu. Ya. Kemudian wanita dan perempuan, dan yang ketiga adalah sholat gitu. Jadi Nabi paling suka sholat. Artinya perempuan mempunyai derajat ya yang tinggi di mata Rasulullah SAW. Ya, bahwa Islam sangat menghargai perempuan gitu. Wa qala Abu Bakar Siddiq, dan berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Nah, aku ya dicintakan kepadaku daripada dunia kalian akan 3 perkara. Artinya Sayyidina Abu Bakar ya cinta kepada 3 perkara dalam urusan duniawi ya, di dalam dunia ini. Yang pertama adalah al-julusu baina yadaika, yakni aku duduk ya di antaramu wahai Rasulullah SAW. Nah, ini kata Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Jadi Abu Bakar cinta kepada 3 perkara ini. Yang pertama adalah duduk bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak suka duduk sama Nabi gitu ya. Wassalatu alaika. Yang kedua adalah berselawat atasmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa infaqu mali alaika, dan aku menginfakkan hartaku atasmu wahai Rasulullah. Ya, jadi artinya bahwa beliau mempunyai kegemaran yakni bersedekah atau berinfak ya pada jalan Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan anjuran dan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini adalah satu sahabat yang paling dermawan ya. Wa qad anfaqa Abu Bakar 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 40,000. Dan telah berinfak Abu Bakar untuk atau atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak
40.000 onta. Coba bayangin tuh, 40.000 arba'ina alfan, 40.000 onta tuh ya. Betapa sangat dermawannya tuh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan satu dikatakan semua hartanya diinfakkan untuk peperangan. Ditanya sama Rasul, engkau punya apa lagi Abu Bakar? Semua hartamu sudah engkau infakkan. Kata Abu Bakar, aku punya dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini keimanannya udah gak kaleng-kaleng lagi nih, gitu ya. Bahkan Abu Bakar beliau pernah menginfakkan sebanyak 40.000 onta beliau. Ya, karena sahabat yang ya kaya ya, kemudian banyak berinfak, ya ini Abu Bakar. Karena kecintaannya itu tiga: duduk bersama Nabi, selawat kepada Nabi, dan berinfak untuk Nabi. Ya, ya kita minta dah biar Allah jadikan kita orang kaya ya, amin. Ya, kayaknya kayak Abu Bakar, banyak berinfak. Wa qala Umar, kemudian yang kedua berkata Sayyidina Umar, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ya, dari sini kita akan mengetahui macam-macam karakter para sahabat Nabi atas apa yang memang beliau cintai, gitu ya. Dan aku dicintai kepadaku daripada dunia kalian itu tiga hal, kata Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pertama adalah al-amr bil ma'ruf, yakni mengajak orang lain berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, wan nahyu anil munkar, yakni mencegah ya seseorang daripada kemunkaran. Nah, kemudian yang ketiga kata Umar bin Khattab, wa iqamatul hudud, dan aku ya suka untuk menegakkan hukum-hukum agama. Makanya Umar terkenal dengan apa? Tegasnya. Abu Bakar terkenal dengan dermawannya, gitu ya. Umar bin Khattab beliau meluruskan sop aja dengan pedang, coba bayangin tuh. Kalau sopnya nggak lurus ya ketebas tuh dia punya bokong gitu dengan pedangnya Umar. Iya. Wa qala Utsman, dan berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Nah, begitu pula aku dicintai kepadaku daripada dunia kalian tiga perkara. Apa yang pertama? It'amut ta'am. Ya. Jadi beliau ini gemar memberikan makanan kepada orang. Ya, karena Utsman juga terkenal dengan orang yang dermawan. Ya. Jadi kalau ada orang hobinya ngasih makan ke orang lain, nah itu sama dengan Sayyidina Utsman, gitu ya. Kemudian yang kedua, wa ifsya'us salam, yakni menyebarkan salam ya daripada sesama muslim. Kemudian yang ketiga, wassalatu bil lail wan nasu niyamun, ya, yakni Sayyidina Utsman beliau gemar melaksanakan salat tahajud, ya, qiyamul lail, salat malam, sedangkan manusia semuanya dalam keadaan tidur. Nah, ini Sayyidina Utsman ibn Affan, di mana beliau di antaranya ya suka daripada melakukan sholat sunnah tahajud, ya, di mana manusia yang lain sedang tidur, nah beliau melakukan sholatul lail. Wa qala Aliun karramallahu wajha, lalu berkata Sayyidina Ali karramallahu wajha, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ya. Yang pertama adalah ad-darbu bis-saif, yakni memukul dengan pedang. Ya, karena Sayyidina Ali ini seorang pemuda yang pemberani. Ya. Beliau satu di antara kecintaannya itu adalah dengan pedang beliau. Ya, ad-darbu bis-saif. Ya. Karena terkenal dengan pemberaninya di dalam medan pertempuran. Wasaumu fis saif, yang berikutnya adalah beliau gemar puasa di musim panas. Ya, puasa, masya Allah, musim panas Indonesia beda dengan musim panas ya Jazirah Arab.
ya. As-saif itu musim panas, ya. Asyita musim dingin. Makanya ada kebiasaan ya di zaman Nabi itu berdagang di musim panas, ya, rihlatus saif. Karena ada Quran ya, rihlatas syita'i was saif. Ya, karena ada musim dagang, ya, musim panas, ada musim dagang musim dingin gitu ya. Rihlatas syita'i was saif. Ya, diantaranya ke Syam dan ke Yaman gitu. Tergantung musimnya tuh. Wa igra'ud dhaif, dan kegemaran daripada Sayyidina Ali adalah beliau menyambut tamu gitu ya, atau menservis tamu lah gitu ya. Jadi kalau ada tamu datang, beliau girang tuh, disambut tamunya dengan senyuman, ya, dia jamu tamunya dengan makanan minuman yang memang dimiliki itu. Jadi kalau kita di rumah kedatangan tamu mestinya girang, ya, mesti girang kita. Kenapa? Dia datang membawa rahmat, ya, membawa berkah gitu, membawa rezeki kita tuh. Nah, dia pulang membawa ampunan dosa kita tuh, gitu ya. Kalau memang ada tamu, bahkan saya pernah dengar tuh ada satu ulama tuh merasa rugi kalau 3 hari itu nggak ada tamu datang ke rumahnya, gitu ya. 3 hari ini, selama 3 hari nggak ada tamu datang ke rumahnya, itu dia merasa sedih tuh. Ya, kenapa? Karena datangnya tamu membawa rahmat, pulangnya dia membawa magfirah, ya, atas kesalahan dosa-dosa yang dia miliki. Jadi kalau kita ada rezeki boleh ajak teman kita makan ke rumah, gitu ya. Jadi kalau ada tamu kita mesti girang, ya. Nah, itu ya diantaranya tuh. Ini kecintaan daripada Sayyidina Ali. Fanazala Jibril, kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala ya Nabi Allah, kemudian Jibril berkata, duhai Nabi Allah, wa ana, sedangkan aku, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Apa yang pertama? An-nuzulu 'alan nabiyyin, yakni turunlah aku kepada para nabi. Ini hobinya para sahabat nih, kalau kita perhatikan nih. Kita lagi nge-spill nih hobinya para sahabat ya. Hobi-hobi yang baik ya, termasuk hobinya malaikat Jibril ya, kecintaannya, kesukaannya. Yang pertama adalah aku turun kepada para nabi. Wa tablighur risalati lil mursalin, dan menyampaikan risalah untuk para rasul. Ya, ini tugas tapi udah jadi hobi nih malaikat Jibril, gitu ya. Walhamdulillahirabbil alamin, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Summa qala, nah, kemudian berkata, innallaha ta'ala yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman nih, apa yang disukai oleh Allah. Wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Kata Allah nih, yang pertama apa? Lisanun zakirun, orang yang selalu lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi Allah suka dengan orang yang lisannya dia pakai buat zikir. Ya, zikir kepada Allah, termasuk selawat kepada Nabi, gitu ya. Nah, ini memang mesti ditargetkan, gitu ya. Ya, makanya satu di antara biar lisan kita ini berzikir terus, ya, dengan tasbih gitu, atau dengan counter ya yang ada di jari-jari kita tuh yang sekarang banyak dipakai. Nah, itu diantaranya alat untuk agar lisan kita ini ingat berzikir kepada Allah. Kadang-kadang kan kalau kita nggak bawa tasbih ya, nggak bawa counter tuh, ya lupa tuh kita zikir. Tapi kalau sebab kita bawa tuh tasbih, ya, oh iya ya, gue belum selawat nih, diputar dah tuh tasbih, ya, dipakailah tuh berzikir. Atau tuh tasbih nggak dipakai, dibawa doang, tetap dapat pahala itu.
Ya, antum bawa tasbih kemana-mana gitu ya, tapi tuh tasbih antum nggak putar tuh tasbih, dibawa aja, tetap masih dapat pahalanya tuh. Ya, nah, itu dibawa tasbih. Maka kalau kita ngaji tuh baju koko, ya tasbih, siwak, minyak wangi itu jangan sampai ketinggalan tuh. Ada terus tuh. Satu lagi rokosin walim. Biasanya. Iya tuh. Iya, jangan rokoknya di bawah, siwaknya kagak gitu. Gitu. Minimal iya, minimal di bawah. Gitu. Iya. Wah, bercanda walim. Iya. Iya. Iya, itu diantaranya Allah suka kepada tiga hal, yakni lisanun zakirun, lidah atau lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua wa qalbun syakirun, ya, dan hati yang selalu bersyukur ya atas apa yang memang terjadi ataupun yang ia miliki gitu ya. Apapun yang terjadi dia syukur gitu ya. Ini kan karakter orang kita nih gitu ya. Selalu bersyukur nih ya. Apapun yang terjadi ya kita harus bersyukur. Apa contohnya, misal ya Allah kasih kita rezeki sehari dapatnya sekian dagang untungnya atau yang lakunya, ya sudah syukurin aja, bersyukur. Ya masih ada orang yang di bawah saya yang memang mungkin nggak dapat seperti yang saya dapat gitu. Jadi kalau urusan dunia lihatnya ke bawah, kalau urusan akhirat lihatnya ke atas gitu. Ya, oh saya udah duha nih. Oh ada lagi orang yang udah duha tapi 8 rakaat. Ya saya baru 2 rakaat. Wah saya harus lebih tinggi lagi. Nah itu ya. Itu artinya kalau urusan akhirat lihatnya ke atas. Tapi kalau urusan dunia lihatnya ke bawah. Ya kalau urusan dunia lihatnya ke atas nggak habis-habis. Gitu ya, nggak habis-habis itu. Kemudian kata Allah yang ketiga, wa jasadun alal balai sabirun. Masya Allah, ini yang ketiga nih. Ya Allah sangat cinta kepada orang yang jasadnya mendapatkan ujian atau bala, sedangkan dirinya sabar atas bala, ujian, penyakit ya yang memang dia dapatkan itu. Tuh ya. Ketika Allah uji hatinya, ketika Allah uji dirinya dengan penyakit, ya tetap hatinya bersyukur. Ketika Allah uji jasadnya dengan penyakit, tetap lisannya berzikir. Nah ini orang yang seperti ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal amalu bihadza kullihi min alamatil mahabbah liman arada dukhul, ya. Dan semua amalan-amalan yang tadi kita sebutkan itu merupakan tanda daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tanda dia cinta sama Allah dan tanda cintanya Allah sama dirinya. Ya, liman arada dukhul. Ya, siapa orang yang ingin masuk kemana? Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya, siapa orang yang mencintaiku adalah dirinya bersamaku kelak di surganya Allah. Tuh ya, karena jadi makna man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah, semua yang tadi tuh. Kenapa? Karena kecintaannya itu pada hal-hal yang baik. Ya, hubbiba ilayya min dunyakum gitu ya. Itu adalah tanda-tanda mahabbah, tanda-tanda cinta. Ya, siapa orang yang mengamalkan semua tadi ya dengan apa yang dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah dan para sahabat a'immatil arba'ah ya, al-khulafa ar-rasyidun, ya, semuanya jika diamalkan maka masuklah dia ke dalam golongan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita ambil dah satu dah dari yang itu tuh apa? Ya masing-masing. Ya, ya misalnya saya ambil yang tahajud, ya silakan ambil tahajud. Wah kayak tahajud berat banget nih, tahajud nih, tidur mulu nih gitu kan. Ambil yang mana? Puasanya, silakan. Ya kalau mau ambil yang puasanya.
kayaknya berat nih puasa nih, ya siang narik gitu kan. Nah, ambil apanya? Infaknya, silakan. Ya. Atau ambil zikirnya. Ya. Kemudian walamma wasala hadzal hadis ila a'immatil arba'ah, ya, ketika sampai hadis ini kepada ya tadi ya a'immah al arba'ah, kepada a'immah arba'ah ini yang kita kenal dengan ulama-ulama empat madhab. Nah, jadi ketika hadis ini sampai kepada imam empat madhab, nah imam empat madhab juga mempunyai tadi kecintaan. Nanti kita akan bahas nih. Lalu bagaimana dengan a'immah al-arba'ah, ya? Bagaimana dengan para ulama-ulama empat madhab, ya, terkait dengan kecintaan daripada ulama-ulama madzhabul arba'ah, ya, pencetus daripada madhab, tokoh-tokoh madhab, ya. Wa qala al-imam Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun, ya, dan aku diberikan kecintaan, ya, kepadaku daripada dunia kalian tiga. Pertama adalah tahsilul ilm, yakni menghasilkan ilmu. Maknanya adalah mencari ilmu fi tulil layali, pada tiap-tiap malam, ya. Jadi hobi beliau tuh ngaji tuh, ya, mengarang juga pada tiap malam, sepanjang malam tuh, masya Allah, ya, ulama-ulama tuh. Kemudian yang kedua, wa tarkut tarafu' wa ta'ali, dan meninggalkan keangkuhan, ya, ataupun sifat sembrono, ya, sifat sembarangan, wa ta'ali, dan meninggalkan sifat merasa dirinya tinggi, tuh at-ta'ali. Ya, itu Imam Hanafi. Jadi di antara kecintaan beliau itu adalah beliau suka gemar mengaji, ya, dan tahsilul ilm, menghasilkan ilmu tiap-tiap malam, dan juga beliau suka meninggalkan keangkuhan, ya, dan sifat sombong, ya, sifat merasa tinggi diri. Wa qalbun min hubbid dunya khali, ya, dan hati daripada cinta dunia, ya, itu kosong, ya. Jadi beliau meninggalkan kecintaan terhadap perkara duniawi. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Kemudian waqala Imam Malik, berkata Imam Malik, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun, ya, muhawaratu raudhatuhu sallallahu alaihi wasallam. Oh, Imam Malik ini sangat terkenal dengan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad nih. Jadi di antara kegemaran beliau adalah dekat dengan raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau jauh-jauh dari raudhahnya Nabi itu. Ya, pernah kan ada satu kisah tuh. Imam Malik itu adalah ulama yang memang a'imah yang banyak menghafal hadis, ya. Suatu ketika Imam Malik itu didatangi oleh seseorang yang ingin bertanya kepada beliau tentang satu hadis, gitu. Lalu ketika ditanya tentang satu hadis, beliau lalu masuk ke kamarnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau mandi, beliau memakai wangi-wangian, beliau memakai jubah, beliau memakai imamah, ya, lalu yatatoyab, yatazayyan, memakai wangi-wangian, berhias. Nah, setelah beliau rapi, pakai gamis, pakai jubah, pakai minyak wangi, baru ditemuin orang yang bertanya hadis kepada beliau. Kenapa? Karena beliau sangat cinta kepada Nabi,
Karena yang disampaikan tuh hadis Nabi. Bayangin tuh, ingin menyampaikan satu hadis Nabi aja dia berhias dulu tuh, saking cintanya sama Nabi tuh Anas, ya apa, Al-Imam Malik. Ya, dia nggak mau, padahal bisa saja disampaikan tuh ketika ada orang bertanya, tapi beliau nggak mau. Dia berhias dulu, dia dandan dulu, pakai wangi-wangian dulu, pakai gamis dulu, pakai imamah dulu, pakai minyak wangi biar enak. Kenapa? Karena yang beliau sampaikan itu sabda Rasulullah SAW. Itu apa daripada Sayyidina Al-Imam Malik tuh. Maka cinta beliau kepada Nabi itu sangat beliau tekankan dalam dirinya, sampai-sampai ya hubbiba alayya min dunyakum salasun. Yang pertama apa? Beliau enggak mau jauh-jauh dari raudhahnya sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Wa mulazamatu turbatihi tuh. Enggak mau apa mulazamatu. Diriwayatkan bahwa selalu pengen dekat dengan tanahnya Nabi, dengan Madinah. Ya. Sayyidina Al-Imam Malik tuh. Turbah itu tanah, ya. Selalu pengen dekat dengan tanahnya Madinah tuh ya. Mudah-mudahan Allah bisa, ya Allah berkenankan kita untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa umroh kah atau haji kah, ya, yang sudah pernah diberangkatkan kembali, yang belum pernah pun akan diberangkatkan. Ya, kita niatin ya Allah ya Rob, saya hadir malam Senin baca maulid. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid kita bisa untuk sholat di raudhahnya Nabi, ya. Bisa kita menginjak tanah yang di situ adalah bagian daripada tanah yang suci ya, tanah haram ya, Mekah dan Madinah ya. Nah itu. Nah yang ketiga, ta'zimu ahli baitin Nabi, ahli baitihi ya. Dan cinta kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tuh bayangin ya, Imam Malik semuanya kecintaannya enggak jauh daripada Nabi. Enggak mau jauh-jauh dari raudhahnya Nabi. Enggak mau jauh-jauh daripada tanahnya Nabi. Dan beliau sangat mengagungkan ahlul bait, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ya, Imam Syafi'i, apa yang pertama? Al-khuluqu bit-talattuf. Ya, apa yang beliau cintai adalah akhlak yang lembut. Ya, berakhlak bit-talattuf, berakhlak dengan lemah lembut. Kemudian wa tarku ma yuaddi ila takalluf. Apa? Beliau meninggalkan apa-apa yang memang menjadikan seseorang itu terpaksa, ya, atau membebani orang. Ya, meninggalkan apa-apa yang menjadikan ya at-takalluf, pembebanan. Gitu ya. Enggak mau maksa orang. Yang ketiga, wal iktida bi tariqit tasawuf, yakni mengikuti jalan tasawuf. Ya. Bagaimana Imam Ahmad? Wa qala al-Imam Ahmad, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ya, pendiri mazhab Hambali, ya, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali ya. Wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Nah, kata beliau mutaba'atun nabi fi akhbarihi. Ya, ini kata Imam Ahmad, saya suka pada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, di dalam akhbar-akhbarnya ya, di dalam akhbarnya. Ya, kemudian wat tabarruk bi anwarihi. Ya tuh, ya, bertabaruk dengan cahaya-cahaya Nabi. Ya. Wasuluk tariqi atharihi radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu an jami'a ya. Wasuluku tariqi atharihi. Nah, menjalani pada jalan bekas-bekas Nabi itu. Tuh, ya. Jadi mana yang memang Nabi pernah
lewati. Nah, beliau tuh suka kepada melewati jalan-jalan yang memang bekas-bekas Nabi lewatin. Ya, bekas-bekas Nabi itu. Bukan hanya jalan ya, tapi athar bekas-bekas Nabi Muhammad. Nah, itu beliau menapakinya itu di antara kecintaan beliau. Radhiyallahu an jami', semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruhnya. Wa amaddana bimadadihim amin. Dan semoga Allah memberikan anugerah kepada kita dengan sebab madat daripada mereka semua, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab, insyaallah.